Nah, sekarang selesai sudah kita belajar indirect proof. Sekarang kita akan membuktikan tautologi dengan membuktikan tautologi dengan step-step pembuktian. Nah, pembuktian tautologi kan kita bisa menggunakan, bisa menggunakan tabel kebenaran, ya kan? Lalu pohon semantik. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah pembuktian dengan proof, gitu ya. Dengan proof dalam logika, dengan pembuktian matematik atau pembuktian logika, gitu ya. Yang ini sudah kita lakukan, ini sudah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah ini ya. Ini yang akan kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana membuktikan tautologi dengan pembuktian? Nah, kita bisa menggunakan conditional proof untuk membuktikan pernyataan implikasi atau implikasi itu dia valid atau enggak, gitu kan. Kita akan membuktikan, kalau misalkan membuktikan implikasi valid atau berimplikasi, kita bisa menggunakan conditional proof, yaitu asumsikan sebab atau syarat pada implikasi, lalu dengan aturan penarikan kesimpulan didapatkan akibat atau konsekuensi. Kalau pernyataan berimplikasi, kita membutuhkan dua conditional proof. Nah, kita bisa menggunakan indirect proof untuk membuktikan pernyataan apapun valid, gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya bukan implikasi atau berimplikasi, atau bahkan implikasi dan berimplikasi, jadi bisa semuanya, kita bisa gunakan indirect proof. Asumsikan negasi dari pernyataan, lalu dengan aturan penarikan kesimpulan dapatkan sebuah kontradiksi. Nah, dalam pembuktian tautologi boleh menggunakan conditional proof bersarang, kombinasi IP dan CP, indirect proof dan conditional proof, boleh juga indirect proof bersarang. Lakukan sesuai kebutuhan atau apapun yang kita pikirkan ya. Jadi kadang kepikirannya di sini, ya udah lakukan itu. Nah, sekarang kita akan membuktikan tautologi dengan conditional proof. Akan dibuktikan bahwa pernyataan ini P maka Q maka P adalah tautologi atau valid. Nah, maka ini kita tidak punya premis di sini, tapi kita punya kesimpulan yang ingin kita buktikan. Oke, kita tidak punya premis. Caranya sama seperti kita membuktikan premis kesimpulan, tapi di sini kita tidak punya premis apapun, kita hanya punya kesimpulan. Nah, bagaimana kita dengan conditional proof? Berarti asumsikan P di sini adalah benar. Oke, dengan ACP. Lalu karena kita di sini ada QP lagi, asumsikan Q-nya benar. Oke, untuk memperoleh dari P. Lalu dengan adisi kita dapatkan P atau P. Lalu dengan tautologi kita dapatkan P, gitu ya. Oke, nah dari sini kita peroleh Q maka P. Oke, nah sekarang kita sudah punya CP yang ini, sekarang tinggal ini. Nah, ini udah sudah ya, berarti P, QP, berarti kita peroleh P maka Q dan P maka Q maka P sudah menggunakan dua conditional proof. Oke, Bu, kenapa kita nggak langsung aja? Kita di sini punya Q. Oke, kita di sini punya P. Kenapa nggak langsung aja di sini kita tulis P lagi yang dari sini? Kenapa harus menambahkan addition dan gunakan tautologi? Kan sama-sama aja yang diperoleh adalah P. Jadi intinya kalau kita langsung menggunakan ACP di sini, boleh saja sebenarnya kita tuliskan lagi di sini. Tetapi kesannya tidak terlalu kayak kita tidak dapat kesimpulan dari ACP yang kita buat. Lalu makanya lebih baik kita tambahkan P atau P dengan addition kan. Lalu kita peroleh tautologi. Jadi si P di sini itu dia melalui proses dari sini. Jadi P-nya didapat dari P yang baru, gitu ya. Jadi P di sini sebenarnya ini merupakan P yang baru di sini. Oke, nah tapi karena dengan addition dan dia ternyata sama dengan tautologi, maka dia peroleh P, gitu ya. Sebenarnya sih nggak ngefek banget, kita bisa langsung, tapi
lebih kesannya tidak ada step yang diperoleh dari si QACP ini gitu. Jadi sebaiknya mungkin ya ini cuman teknik-teknik aja untuk mendapatkan proses di sini gitu ya. Maka Q maka P adalah valid. Nah, ini adalah membuktikan tautologi dengan indirect proof. Nah, kita akan buktikan P atau negasi P adalah tautologi. Nah, berarti ini kesimpulan yang ingin kita buktikan. Lalu dengan indirect proof, dengan itu kita asumsikan negasinya adalah benar. Oke, nah menggunakan De Morgan kita dapatkan seperti ini. Oke, nah karena dapat dari De Morgan kita dapatkan seperti ini sudah merupakan kontradiksi kan, negasi P dan negasi P merupakan kontradiksi, maka pengandaian kita adalah salah. Oke, maka kita peroleh 1, 2 IP yang betul adalah negasi dari ini kan. Asumsi kita berarti yang benar adalah P atau negasi P. Nah, udah berarti ini adalah valid gitu ya. Dan kita buktikan bahwa P atau negasi P adalah tautologi. Lalu selanjutnya membuktikan biimplikasi itu valid. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Nah, kita bisa bagi dua, yaitu P ke sini, P maka ini, dan ini maka P. Oke, yang pertama adalah dengan P sebagai syaratnya, berarti kita P asumsikan PACP, assumption for conditional proof. Lalu di sini kita tambahkan P atau negasi. Kita ingin dapatkan ini ya. Oke. Lalu dengan komutatif kita peroleh ini, lalu dengan implikasi kita dapatkan Q maka P. Nah, ini dan ini dengan conjunction kita dapatkan ini. Oke, maka dari sini kita peroleh P maka P dan Q maka P dengan conditional proof. Nah, sekarang sebaliknya. Sebaliknya asumsinya adalah ini P dan Q maka P. Lalu kita dapatkan P dari 7 simplifikasi yang ini. Kenapa tidak pakai yang ini saja, Bu, P-nya? Oh, nggak bisa karena ini adalah dua conditional proof yang berbeda. Jadi kita dapatkan dari asumsi di sini. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan P. Lalu dari sini kita dapat peroleh P dan Q maka P. Oke, dengan 7, 8 CP. Nah, dari sini kita dari 6 dan 9 dan menggunakan conjunction jadi seperti ini. Lalu dengan ekuivalen maka dia jadi seperti ini. Nah, sudah terbukti bahwa